Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan dan kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah pujian-pujian yang akan kita naikkan untuk Tuhan akan benar-benar memberikan kita sukacita yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah di rumah kita masing-masing ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online seperti ini. Percayalah dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia Bapa dan sahabat dalam hidup ini, menyediakan yang terbaik dalam hidup ini. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati Juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan ku yakini, yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Sembah Kau Allahku,
kita kaya rame. Yesus, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, oh, Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah-Mu, ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Engkau buktikan bahwa Engkau Tuhan, Bapa dan sahabat kami yang peduli akan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami sedang berada, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada hadirat-Mu. Haleluya. Jesus. Engkau baik Tuhan. Yesus. Dan kami akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, pakai lidah bibirnya Tuhan menjadi saluran berkat untuk hidup kami. Memulihkan hidup kami, menyembuhkan yang terluka, membebaskan yang terbelenggu Tuhan. Karena kami masih percaya dan sangat percaya firman-Mu punya kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua hadir sebagai murid yang siap untuk diberkati pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan penuh rasa syukur untuk semua
segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Teristimewa di tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat ini, tapi kami boleh mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi masing-masing kami. Ada keterlibatan Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua itu bukan karena kekuatan dan kemampuan manusiawi kami, tapi karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, sebab itu Bapa di sorga, kami mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun sidang jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan menolong supaya hikmat bekerja atas kami semua, agar pemberitaan firman Tuhan saat ini jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pada saat ini saya beri judul atau beri tema, badai pasti berakhir. Sekali lagi, badai pasti berakhir. Ada lagunya judul ini. Seorang penyanyi pria terkenal Indonesia pernah menyanyikan lagu dengan judul seperti ini. Dan memang benar, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, badai itu sehebat apapun, sekuat atau sekeras apapun, tetap saja dia akan berakhir. Tidak pernah kita membaca dalam sejarah badai itu memang mungkin bisa berlaku berjam-jam bisa, tapi tidak ada yang bertahun-tahun, tidak ada yang lama sekali. Sehebat apapun badai itu, ini badai beneran ya, badai dalam pengertian yang benar, dalam yang sebenarnya maksud saya, itu tetap berakhir. Hanya memang setelah berakhir, kerusakan atau dampak yang ditimbulkannya itulah yang seringkali membutuhkan waktu lama untuk kembali membangun, misalnya infrastruktur dan sebagainya. Dan di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami banyak badai kehidupan. Sudah tidak usah ditawar itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Baik secara pribadi maupun secara komunal atau bersama-sama. Seperti sekarang ini. Seluruh dunia sedang mengalami badai yang sama. Mengalami pandemi yang menerpa di setiap aspek kehidupan kita. Tidak saja mengancam nyawa kita, tapi sendi-sendi kehidupan kita juga ikut terpengaruh dengan badai pandemi yang sedang kita alami. Tentu saya dan saudara ingin sesegera mungkin selesai atau keluar dari badai ini. Tidak ada yang senang diterpa badai. Tidak ada satupun masyarakat atau penduduk di dunia ini yang suka dengan pandemi yang sedang bergejolak di seluruh penjuru dunia. Tapi kita tahu bahwa kadang tidak semudah mengusir badai itu. Dan kita sebagai umat manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk beradaptasi dan melewati badai apapun itu di dalam kehidupan kita. Kita manusia diberikan kekuatan, kemampuan Tuhan dari sananya untuk menghadapi badai apapun, apalagi ditambah dengan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, Injil Matius pasalnya yang ke-7, saya akan membaca ayat 24 dan beberapa ayat berikutnya. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 dan seterusnya, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan yang kita baca tadi ini, menunjukkan bahwa orang bijaksana dan orang bodoh menghadapi badai yang sama. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh, tadi dikatakan sama-sama menghadapi hujan, sama-sama kedatangan banjir, dan sama-sama dilanda angin. Jadi tidak soal setinggi apa intelektual kita, apapun status sosial kita, setiap kita mau dikategorikan yang bijaksana atau yang bodoh, baik secara akademi maupun kiasan, setiap kita akan mengalami hal yang sama. Orang bijaksana dan orang bodoh sama-sama mengalami badai di dalam kehidupan ini. Sama-sama mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan dan menyenangkan. Yang berbeda adalah setelah badai itu. Atau apa yang terjadi ketika mereka dilanda badai itu. Orang yang bijaksana dikatakan badai itu terjadi, hujan, banjir, angin, tetapi dia kokoh. Sebaliknya, orang bodoh tadi mengalami hujan, badai, banjir, angin, rubuh rumahnya. Bukan karena badainya lebih besar yang melanda orang bodoh ini. Bukan karena hujannya lebih lebat. Bukan karena anginnya lebih kencang. Sehingga orang bodoh ini mengalami kerugian yang besar di dalam kehidupannya. Bukan. Badainya sama. Yang membedakan adalah kemampuan menghadapinya. Yang kalau dalam cerita ini digambarkan seperti rumah. Yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir. Hujannya sama derasnya. Banjirnya sama besarnya, mungkin sama-sama banjir bandang. Atau kalau lebih kecil ya banjir bandeng lah kira-kira. Atau angin yang sama-sama angin ribut, angin kencang, angin keras. Sama kok, tapi hasilnya berbeda. Ini yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Orang yang berbeda menghadapi badai yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Seperti sekarang ini misalnya, tadi saya sudah bilang bahwa pandemi corona ini tidak saja mengancam nyawa kita, tapi juga mengancam sumber penghidupan kita. Ekonomi juga ikut diancam. Gara-gara corona, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak perusahaan merugi, omset menurun drastis. Begitu banyak lapangan pekerjaan yang ditutup. Sehingga kesulitan bagi sebagian besar orang untuk mencari atau membuka lapangan pekerjaan baru. Susah di mana-mana. Semua orang mengalami kesusahan. Benarkah begitu? Apakah benar gara-gara corona semua orang susah? Menurut saya enggak. Justru gara-gara corona ini ada begitu banyak orang yang dalam tanda petik mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda sebelum corona itu datang. Saudara tentu bisa ambil contoh sendiri kok banyak. Misalnya begini, karena kita disuruh tinggal di rumah saja, sementara kita butuh kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan kita.
Dan kita menghindari berbelanja secara on-site atau belanja seperti biasa. Karena kalau kita berbelanja seperti biasa berarti kita harus keluar dari rumah. Kita mesti ngantri waktu memilih barang-barang tentu bercampur baur dengan orang lain. Belum lagi ngantri kasirnya. Ya. Empel-empelan. Maka kemudian kita belanja secara online. Belanja online itu meningkat dengan pesat. Dan di dalam belanja online itu ada begitu banyak sektor yang diuntungkan. Tidak hanya barangnya sendiri. Misalnya jasa transportasi, pengiriman. Gara-gara pandemi, maka pesawat misalnya, penumpangnya kurang. Sekarang yang banyak bukan diisi orang, diisi barang. Karena orangnya berkurang, tadinya pesawat-pesawat komersil yang biasanya mengangkut penumpang, penumpangnya tidak ada atau berkurang. Maka sekarang diisi barang. Pengangkutan barang sekarang pesat sekali. Bahkan ada perusahaan ekspedisi yang mencarter pesawat karena begitu banyak barang yang harus mereka antarkan. Mereka adalah salah satu sektor yang menikmati, dalam tanda petik ya, menikmati keuntungan spesial dari pandemi ini. Belum lagi yang lain. Jadi maksudnya bagaimana? Perlu kita ingat bahwa setiap kali peristiwa besar terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti mengubah kehidupan kita. Pandemi corona ini sebetulnya tidak hanya mengancam jiwa kita dan penghidupan kita, tapi memaksa kita untuk mengubah cara berpikir kita. Kita tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama. Tidak bisa lagi dipakai. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Karena manusia kalau tidak beradaptasi pasti punah. Pasti kita kalau tidak beradaptasi pasti susah. Gereja misalnya. Karena kita tidak bisa ibadah seperti biasanya tatap muka. Kita ibadahnya online. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Coba kalau pandemi ini terjadi tahun 80-an. Misalnya. Di mana internet belum ditemukan, mungkin sudah ditemukan barangkali, tapi masih dalam pengembangan, belum seperti sekarang, infrastrukturnya belum ada. Kalau terjadi seperti itu, karena internetnya belum ada, maka pasti belum ada belanja online. Seperti apa kekacauannya itu terjadi itu? Gereja pasti tidak bisa mengadakan ibadah meskipun lewat online. Mau tidak mau memaksakan diri, mungkin lebih susah lagi orang dilarang untuk tidak kemana-mana. Sekarang orang dilarang di rumah saja, kan di rumah banyak tontonan. Apalagi pemerintah bersama dengan beberapa operator memurahkan, bukan menggratiskan, memurahkan tarif internet misalnya. Sehingga di rumah orang banyak tontonan. Meski di rumah saja, karena situasi ini, tapi tidak semembosankan. Kalau di rumah kan tidak bisa ngapa-ngapain. Bioskop ditutup, ya betul. Tempat-tempat wisata ditutup, tempat-tempat hiburan ditutup karena situasi. Tapi kan orang masih bisa cari hiburan sendiri, meskipun memang dalam kondisi terbatas. Tapi kan daripada tidak sama sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita mesti berubah. Situasi memaksa kita untuk berubah. Kita tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama sebelumnya. Setiap peristiwa besar terjadi dalam kehidupan manusia, itu akan mengubah kehidupan manusia itu. Mau tidak mau mesti berubah. Sekarang misalnya, gara-gara ibadah online, mak-mak, engkong-engkong, cim-cim, mau tidak mau mesti belajar HP. Kan tidak mungkin yang ngandalin cucunya terus. Kalau mau ibadah bisa telke. Mau tidak mau dia mesti belajar sendiri, meskipun tentu tidak sepintar cucunya. Tapi mau tidak mau dia mesti belajar nutul-nutul layar handphone itu. Piye golein ibadah online-nya Gia Kudus misalnya. Ternyata dia tidak ketemu, bukan cuma Gia Kudus, GIA yang lain ketemu juga. Sehingga secara tidak langsung juga mendapat asupan-asupan rohani dari channel-channel gereja lain yang ada di sana. Mau tidak mau mesti belajar. Karena kondisi. Sama seperti
saya katakan tadi, kita pun juga mesti begitu. Orang berbisnis kalau mau eksis selamat dari badai ini, dia tidak bisa lagi pakai cara lama. Beberapa waktu lalu saya membaca di berita ada satu gerai perbelanjaan terkenal di Indonesia menutup semua gerainya karena situasi. Sementara di sisi yang lain, model bisnis yang lain maju dengan pesat. Orang yang biasanya dia sudah bersiap. Jadi yang pertama kita harus bersiap. Ini yang kadang-kadang susah orang kalau diomongkan. Orang itu biasanya tidak mau berpikir ke depan. Siap-siap untuk sesuatu yang akan kita hadapi. Memang merepotkan. Orang itu biasanya, secara umum orang itu biasanya nanti kalau sudah kejadian baru melakukan. Biasanya begitu. Tapi kalau mau melakukan dulu, untuk mengantisipasi sesuatu yang belum tentu terjadinya kapan, orang biasanya malas untuk itu. Contoh gini. Di kondisi sekarang ini gereja-gereja, saya bicara gereja saja, gereja-gereja yang jauh sebelum pandemi corona, mereka sudah punya ibadah atau channel online mereka. Sudah biasa mengonlinekan kegiatan gerejanya, sudah tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Sekarang mereka tidak kesulitan, santai saja mereka. Sementara gereja yang baru mulai, ya kelimpungan, apalagi gereja yang mungkin tidak punya sarana dan prasarana, kasihan, memang tidak bisa. Nah mereka yang sudah memulai duluan sebelum pandemi ini, sekarang mereka santai saja, tidak masalah buat mereka. Ya tentu saja mereka merindukan ibadah kembali seperti biasa. Tapi pandemi ini tidak membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rohani jemaatnya. Ada banyak cara buat mereka, sudah mulai duluan. Tentu saja ketika mereka mengadakan siaran online atau channel online di gereja mereka, kan tidak berharap, maksudnya itu tidak terpikir bahwa nanti tahun 2019 atau 2020 akan ada pandemi di dunia, kan enggak. Tapi apa yang mereka sudah buat duluan itu, sudah rancangkan duluan itu, sekarang mereka menikmati hasilnya. Sehingga mau tidak mau kita harus. Orang yang bijaksana tadi ini, sebelum datang hujan, dia sudah mempersiapkan. Apa? Dia membangun rumah yang benar di atas batu. Tidak asal bangun. Karena yang dibangun dengan benar, dengan yang dibangun dengan tidak benar, mungkin sepintas lalu itu sama. Seperti misalnya contoh emas yang asli dengan yang imitasi. Tidak semua orang bisa membedakan, yang tidak punya keahlian mungkin tidak bisa membedakan. Saya mungkin tidak bisa membedakan. Karena yang palsu itu kadang persis sekali. Uang misalnya, uang asli dengan uang palsu itu kadang persis sekali. Kalau dilihat ya. Bahkan kadang-kadang dilihat, diraba, di terawang, mungkin sama itu. Karena pemalsuannya begitu canggih. Tapi tentu bank sentral itu punya cara untuk menemukan mana yang asli dan mana yang tidak. Orang yang bijaksana ini, yang disebut bijaksana ini, dia sudah siap-siap duluan. Jadi ketika datang hujan, datang banjir, datang angin, meskipun dia tidak menginginkan itu. Loh, kita kan bersiap-siap tidak berarti menginginkan. Tak kasih contoh begini, kalau saudara mengasuransikan mobil saudara, asuransi kehilangan misalnya, kan saudara tidak ingin mobil saudara hilang kan? Apa karena saudara asuransikan lalu ya tenang saja, hilang mobilku tidak apa-apa? Toh sudah diasuransikan, kan enggak. Tapi kan berjaga-jaga, namanya hidup ini, satu waktu tiba-tiba, karena bencana itu kan tidak berbau, tidak berasa, tidak pernah kirim WA duluan, tiba-tiba terjadi. Atau bisa saudara mengikutkan diri saudara asuransi kematian misalnya. Tapi kan saudara tidak berharap saudara mati cepat-cepat kan? Hidup ini kan perlu berjaga-jaga. Ya. Kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena sehebat apapun kita, di dalam hidup ini, seringkali terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Di luar rencana kita. Maka kita perlu bersiap-siap.
Nah, orangnya sudah bersiap-siap membangun rumah yang benar. Maka ketika entah kapan datang hujan, kapan datang banjir, kapan datang angin, dia tidak masalah. Dia tidak masalah. Karena apa? Dia benar. Sebaliknya orang yang bodoh tadi ini, mungkin kelihatannya yang dia bangun atau yang dia persiapkan itu sama. Tidak bisa dibedakan. Yang membedakan ketika tadi itu badai datang. Maka kelihatanlah yang benar dengan yang tidak benar. Maka kelihatanlah yang dipersiapkan dengan yang tidak dipersiapkan. Maka kelihatanlah yang seharusnya dengan yang tidak seharusnya. Memang ketika situasinya aman, ketika situasinya baik-baik saja, memang ya tidak kelihatan. Tapi ketika ada badai yang menerpa, baru kelihatan mana yang kuat, mana yang benaran, dan mana yang tidak. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau sudah terlanjur seperti kisah ini? Nah, sebelum saya mengatakan bahwa, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa di situasi pandemi yang terjadi sekarang ini, tidak semua orang mengalami kerugian finansial. Ada banyak orang yang mengalami kerugian finansial besar, betul. Tapi ada sebagian orang yang justru mengalami keuntungan finansial. Yang saya malah curiga ini, orang-orang ini jangan-jangan berharap corona jangan cepat selesai. Karena semakin dipanjang coronanya, mereka semakin untung itu. Ya Anda ini hanya berandai-andai saja. Karena dalam setiap peristiwa, mesti ada pihak-pihak yang diuntungkan dan mesti ada yang dirugikan. Lalu bagaimana kalau kita sudah seperti ini? Ya sudah terjadi, sudah maksudnya seperti gambaran ini, membangun rumah tidak benar, datang angin, hujan, badai, lalu kemudian rubuh. Lalu bagaimana? Apa yang kita hadapi? Nah, di kondisi seperti inilah kita harus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Karena untuk bisa mengubah ini, tidak bisa lagi kekuatan kita manusia. Dibutuhkan kekuatan adikodrati, yaitu Tuhan, untuk mampu menghadapi kondisi ini. Maka di situasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memang hanya bisa berseru, berserah kepada Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa kita aman dan imun dari corona ini. Kita sering mendengar dan menyaksikan berita orang yang sudah divaksin 2 kali pun masih ada yang kena. Apalagi ada virus varian baru yang konon katanya lebih berbahaya, konon ya, lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan tidak ada cara yang paling mujarab, paling hebat untuk membuat diri kita tidak terpapar virus itu. Tidak ada. Maka selain kita menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar, kita harus terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan untuk memproteksi kehidupan kita. Karena barangkali saya dan saudara ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa di rumah saja. Karena tugas, karena tanggung jawab, karena satu dan lain sebab yang membuat kita harus ada di tengah-tengah situasi yang sangat berisiko. Oleh sebab itu kita betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup membuat kita terhindar dari hal ini. Maka di situasi sekarang ini sebetulnya kita benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Kita benar-benar harus bergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain, kekuatan kita sangat terbatas. Kekuatan kita sangat terbatas. Kemampuan kita sangat tidak berdaya. Dan kita membutuhkan kekuatan lain yang jauh lebih kuat dari kita, yaitu Tuhan, untuk memampukan saya dan saudara mampu melewati badai ini. Supaya Dia memberikan kita kemampuan
Perlu kita ingat, badai itu tidak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat diri kita supaya tahan badai. Sama seperti rumah tadi. Tidak disebutkan ketika datang angin, ketika datang banjir, ketika datang hujan, rumah itu tidak terkena dengan 3 hal itu, tidak. Tidak disebutkan bahwa orang yang bijaksana itu mampu membuat strategi penangkal supaya rumahnya tidak kehujanan, tidak kebanjiran, tidak keanginan. Tidak. Tetap dia mengalami hal yang sama. Rumahnya orang yang bijaksana itu tetap saja kehujanan, diterpa hujan, diserang banjir, dilanda angin. Sama. Tetapi meskipun dia mengalami hujan, banjir, angin yang besar, tapi dia tetap kokoh. Rumahnya tetap kokoh. Ya mungkin terguncang-guncang, ya mungkin. Mungkin ada beberapa genteng yang jatuh mungkin. Tapi tidak rubuh seperti yang orang bodoh tadi itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya rumah kalau sudah rubuh pasti hebat rusaknya. Sementara angin, banjir, dan hujan yang sama yang membuat rubuh dan membuat kerusakan hebat pada orang bodoh ini. Tapi pada orang yang bijaksana tadi tidak jadi apa-apa. Tetap kokoh, dikatakan begitu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hujan yang sama, banjir yang sama, angin yang sama merubuhkan rumah orang bodoh ini. Tapi tidak mengapa-ngapain rumah orang bijaksana. Kenapa? Karena dia tahan. Karena dia tahan. Maka kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dia berikan kita kekuatan. Kita tidak mampu untuk melawan pandemi corona yang menggerogoti kita, tidak secara jasmani saja, tapi dalam banyak aspek yang lain. Satu-satunya cara kita membuat kita kuat, membuat kita mampu, sehingga ketika badai ini selesai, yang pasti selesai, pasti berlalu, kita bisa selamat. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Maka di hari-hari ini, terus dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong kita. Tidak ada cara apapun untuk membuat kita bertahan melalui badai yang sedang melanda dunia saat ini, termasuk di kota kita ini. Tapi ada satu kekuatan yang melebihi daripada akal dan pikiran kita, yaitu Tuhan yang sanggup menolong kita dan memampukan kita untuk melewati badai yang sedang kita hadapi. Kuatkan diri Bapak Ibu Saudara, hadapi badai itu. Memang kita terpaksa harus menghadapinya, tapi selama kita kuat, selama seperti rumah tadi didirikan di atas batu, didirikan dengan benar, dengan kokoh, tidak masalah. Berapa lama hujan menerpa rumah itu. Tidak masalah berapa lama banjir melanda rumah itu. Tidak masalah berapa lama angin memporak-porandakan sekitarnya. Tapi rumah itu tetap kokoh. Selama kita kuat oleh karena Tuhan. Tidak peduli berapa lama pandemi ini. Meskipun saya berharap secepat-cepatnya, sesegera. Tapi siapa yang tahu? Tidak peduli berapa lama, itu masih akan kita hadapi. Tapi kita akan melewatinya dengan kuat, dengan tegar, karena Tuhan beserta dengan kita semua. Sebab itu, terus mendekat kepada Tuhan dan nikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Salam sehat selalu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terus memotivasi kami, mengingatkan kami untuk terus bergantung kepada Tuhan.
kami seperti saudara-saudara yang lain mengalami badai yang sedang melanda dunia termasuk di tempat kami. Tapi kami percaya kepada Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan supaya kami bisa beradaptasi dan ketika badai ini berlalu kami bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Ajar terus Tuhan kami dalam hidup ini untuk hidup bijaksana, secara khusus menghadapi pandemi yang sedang berlangsung, supaya kami tidak mengabaikan protokol kesehatan, kami menjaga diri kami termasuk orang-orang di sekitar kami. Di samping itu kami mohon kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi segala sesuatu. Meteraikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon hikmat dari Tuhan, agar apa yang kami dengar, yang kami renungkan pada saat ini, jadi berkat dan kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya itu akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tetap bersyukur dan berterima kasih sekalipun kami pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya firman-Mu itu akan memberikan kekuatan, semangat, gairah bagi kami di dalam kami melalui perjalanan di dalam kehidupan ini. Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang punya kerinduan untuk bisa membalas cinta kasih-Mu dengan jalan memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Sekalipun mereka berada di rumah, tetapi mereka begitu penuh dengan sukacita dan bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, sehingga boleh menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya kalau anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memberikan dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam masalah persoalan hidup. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan jalan keluar, kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, apakah mereka mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing, atau pada saat ini mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat, kiranya Engkau akan jamah mereka, sebab kami tahu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu kemarin sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Oleh karena itu kami percaya pada saat ini, saat kami berdoa, mohon belas kasihan dan kemurahan daripada Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan sakit, supaya di lain kesempatan mereka bisa tahu bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara-saudara semua yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga kami boleh tetap setia mengiringi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.